Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Tuhan berikan kita kesempatan. Tuhan juga memberikan waktu yang baik, cuaca yang baik untuk pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah-Nya. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau sungguh Allah yang ajaib buat setiap kami Tuhan. Kau Allah yang luar biasa buat setiap kami Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Cintamu tidak pernah luntur dalam kehidupan kami. Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau, mengagung-agungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu juga akan terjadi dalam hidup kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap pengorbanan-Mu, atas setiap kasih-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami Bapa. Bahkan ketika kami masih ada dalam dosa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu. Engkau yang mengambil alih Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, menguasai kami. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan. Haleluya. Dia adalah penebus kita. Ajaib, Tuhan adalah penebus segala dosa-dosa kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, sebagai tanda bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita mau angkat panjinya Tuhan. Jadi saya mengajak
Mungkin boleh perwakilan keluarga atau Bapak Ibu Saudara juga boleh menyiapkan satu panji yang boleh kertas atau tisu. Nanti ketika kita mengangkat pujian ini, ku angkat panji kita tinggi-tinggi sebagai tanda bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Siapkan dulu panji-panjinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ketika kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dengan segenap
sudah menyatakan kemenangan-Mu Tuhan. Engkau bangkit Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada pengharapan Tuhan. Ada pengharapan di dalam Engkau. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, dan setiap kami juga boleh dibangkitkan Tuhan. Dari cara hidup kami yang lama Tuhan. Dari cara hidup kami yang sia-sia. Kami boleh bangkit menjadi terang-Mu Tuhan. Kami boleh bangkit menjadi saksi-Mu Tuhan. Menyatakan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kiranya setiap pujian penyembahan kami Tuhan, yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau berbicara kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Bahkan juga berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan juga menjadi bagian dalam pengalaman Bapak Ibu Saudara masing-masing, sehingga kita tetap kuat dan tetap diberi semangat oleh pekerjaan Roh Kudus yang menolong dan memimpin kita setiap hari dalam proses hidup iman kita. Pagi hari ini, di dalam perayaan kebangkitan Tuhan, saya ingin ajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian melihat pembacaan dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita mulai baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal 24 ayat pertama sampai 12. Saya bacakan dengan cepat bagi kita sekalian, saudara bisa memperhatikan Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya,
apa yang kiranya telah terjadi. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini adalah Dia hidup. Saudara, peristiwa Paskah yang dirayakan oleh orang Kristen adalah sebuah peristiwa perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam perayaan itu kita orang percaya melihat hadirnya kuasa Allah di dalam kehidupan Yesus Kristus, di dalam peristiwa kebangkitan yang hari ini bersama-sama kita rayakan. Saudara, semangat peristiwa kebangkitan Tuhan melalui apa yang disaksikan oleh para penginjil di dalam Alkitab, baik Matius, Markus, Lukas yang kita baca maupun Yohanes, ingin menyampaikan berita pengharapan bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan seharusnya tetap ada di dalam diri orang percaya. Peristiwa kebangkitan Tuhan seharusnya menggerakkan semangat hidup orang percaya. Peristiwa kebangkitan seharusnya menjadi sebuah bagian yang melahirkan semangat di dalam hidup orang-orang percaya di dalam menghadapi perjalanan kehidupannya di sepanjang jalan. Itu yang diharapkan. Setiap kali perayaan kebangkitan itu dirayakan, diingatkan, termasuk peristiwa kematian Tuhan. Di dalam ingat-ingatan itu, harapan-harapan tadi ingin dibangun. Sehingga peristiwa kebangkitan Tuhan itu selalu aktual, selalu baru, selalu memberi dampak, memberi pengaruh yang konkret di dalam perjalanan hidup orang percaya yang tadi selalu mengalami pergumulan turun naik dalam hidupnya. Nah, sekalipun demikian, harapan ini kita seringkali juga menemukan, dan mungkin kita juga ada di dalam bagian itu, di mana tantangan kehidupan, pergumulan, persoalan yang kita hadapi, yang memang tidak mudah dan mungkin kita akui cukup berat, dapat begitu kuat mencengkeram hidup kita, seakan-akan meyakinkan kita bahwa segala kebenaran yang ingin tadi itu terus dinyatakan dalam diri kita. Kebenaran firman Allah yang sudah disaksikan di dalam diri kita menjadi sesuatu yang mustahil sikap. Tantangan yang kita hadapi, yang tidak mudah kita jalani, seringkali mencengkram, menguasai hidup kita, sehingga kemudian kebenaran-kebenaran firman Allah, termasuk di dalamnya peristiwa kebangkitan, menjadi sesuatu yang mustahil terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, pernyataan malaikat Tuhan yang kemudian menjadi bagian penting di dalam ayat perikop ini yang akan menjadi renungan kita. Pernyataan malaikat di kubur Yesus mengingatkan kita tentang sikap tadi. Sikap apa? Sikap yang menunjukkan bagaimana pergumulan itu dapat membuat orang tidak lagi mempercayai firman. Apa yang diungkapkan di dalam Lukas 24 ayat 5 ini jelas menunjukkan persoalan. Apa itu? Ketika malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus,
Di dalam ayat itu dikatakan demikian, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Sudah, pertanyaan ini kan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada perempuan-perempuan itu. Dan di balik pertanyaan itu seakan-akan ingin disampaikan, kok kamu masih berpikir Yesus mati? Kok kamu masih berpikir Yesus mati? Saudara, ini yang tadi saya katakan, bahwa situasi tantangan yang begitu berat seringkali mencengkram, meyakinkan banyak orang bahwa segala kebenaran janji Allah itu, termasuk karya kebangkitan, itu sesuatu yang mustahil. Kalau kita memperhatikan ayat yang kelima tadi, melalui pertanyaan malaikat yang di dalamnya menunjukkan adanya persoalan, rupa-rupanya para wanita yang datang ke kubur Yesus bersama murid-murid Yesus sendiri, melalui perikop Lukas ini ingin ditunjukkan bahwa mereka telah kehilangan kemampuan untuk dapat menyelami, untuk meyakini perkataan-perkataan Yesus ketika mereka ada di Galilea. Jadi pertanyaan malaikat tadi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Dan Lukas menunjukkan bahwa pertanyaan ini ada sangkut pautnya dengan persoalan kepercayaan para perempuan dan murid-murid Yesus. Pertanyaan malaikat yang berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" menunjukkan adanya kegagalan dalam diri para perempuan dan murid-murid Yesus pada waktu itu. Yang tadi saya refleksikan juga seringkali menjadi sikap hidup kita. Saking beratnya pergumulan, saking beratnya tantangan, sehingga kita seringkali kemudian tidak lagi mempercayai kuasa Allah, mempercayai firman-Nya dalam diri kita. Ini ditunjukkan oleh Lukas bahwa mereka ini telah gagal memahami, meyakini firman Allah, seperti yang pernah Yesus katakan di Galilea. Mari kita lihat Lukas pasal 9 ayat 22. Saya bacakan kepada saudara demikian. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Lukas 18 ayat 31 dan ayat 32. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi, sebab Ia akan diserahkan kepada mereka. Ia diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit." Saudara, kesaksian ini tidak hanya ditunjukkan oleh Lukas, tapi Matius, Markus juga menunjukkan bahwa Yesus pernah mengatakan ini di Galilea. Bahkan Matius dengan jelas menunjukkan di Galilea Yesus pernah berkata hal ini. Apa yang dikatakan oleh malaikat tadi itu seakan-akan ingin menyorot sikap dari perempuan-perempuan itu. Kok kamu masih tidak percaya dengan perkataan-perkataan Yesus yang sudah pernah disampaikan di Galilea? Sehingga malaikat itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Murid-murid, para wanita-wanita ini telah gagal
di dalam memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu terlihat dalam ayat 5 dan nanti di dalam ayat yang ke-11, di mana Petrus, murid-murid berkata, omong kosong itu. Saya tidak habis pikir juga, misalnya kalau kita yang jadi murid Tuhan, Tuhan sudah ngomong, nanti aku akan bangkit hari yang ketiga. Lalu murid-murid bilang, omong kosong. Lah, kalau Petrus berkata, aku mau mati untuk kamu Yesus. Tapi untuk hal ini dia bilang omong kosong. Apa dalam benak saudara yang saudara pikirkan dengan diri murid-murid? Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Pada satu sisi kita melihat sebuah keyakinan yang luar biasa dalam diri murid-murid Yesus. Mau mati bersama Yesus, siap menanggung penderitaan bersama Yesus. Giliran peristiwa kebangkitan dianggap omong kosong. Apa yang sebenarnya terjadi? Sehingga kalau kita melihat pernyataan malaikat di dalam ayat 5, ini bukan sekedar omong-omong biasa. Kok kamu cari Yesus? Dia kan sudah bangkit. Ini bukan omong-omong biasa, tapi ini adalah sebuah pernyataan untuk menunjukkan, mengapa sih kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, saudara, apa yang sebenarnya terjadi dalam diri para murid ini? Apakah memang mereka itu sama sekali lugu atau apa? Saya merasa, saudara, melalui pembacaan ini ada persoalan di dalam diri murid-murid yang terlihat juga nanti dalam perikop-perikop selanjutnya, bahwa kekecewaan mereka, kefrustrasian murid-murid yang muncul akibat cara pandang mereka, akibat kepentingan mereka, akibat sikap yang mau memaksakan kehendak diri sendiri kepada Yesus, telah membuat mereka buta untuk melihat kebenaran janji Allah itu. Jadi Yesus sudah mengatakannya di Galilea. Kalau kita melihat secara naratif, apa yang dikatakan Lukas, apa yang dikatakan Matius, apa yang dikatakan oleh penginjil-penginjil lain, Yesus sudah pernah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga Anak Manusia akan bangkit. Kalau orang-orang pengikut Yesus, murid-murid Yesus, betul-betul menyimpan di dalam dirinya perkataan Yesus, apa yang mereka lakukan? Kalau saudara yang misalnya sudah tahu, apa yang saudara akan lakukan? Apa? Kalau saudara ingat perkataan gurumu seperti ini, apa yang kau lakukan? Kalian nunggu kan? Bagaimana peristiwa kebangkitannya? Pengen melihat kuasa Allah itu bagaimana? Kan gitu toh. Hari pertama, tidak sabar. Hari kedua, oh tidak sabar. Besok siap-siap, jangan terlambat. Subuh-subuh kita mau lihat apa yang terjadi. Kan gitu. Kalau mereka ingat, pengen lihat seperti apa demonstrasi kuasa Allah itu. Pengen lihat. Jika firman itu ada di dalam dirinya, kan idealnya gitu. Tapi ini sama sekali tidak ada dalam diri murid-murid. Tidak ada sekali pun perhatian, keinginan, sehingga kemudian kita bertanya, ada apa ini dengan murid? Nah, hal yang sangat mungkin, saudara, kita lihat yang membuat murid-murid ini pada akhirnya gagal meyakini, mempercayai bahwa peristiwa kebangkitan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, adalah karena mereka sendiri sebenarnya itu kecewa dengan persoalan kematian, sehingga mereka frustasi dan akibatnya mereka udah tidak terlalu peduli dengan yang lain. Mereka itu kecewa karena cara pandang mereka sendiri. Mereka itu marah karena mereka suka mau memaksakan keinginan mereka sendiri kepada Yesus. Mereka itu kemudian buta karena mereka sendiri memaksakan kehendaknya. Ternyata kalau kita renungkan, bagi mereka peristiwa kebangkitan itu
sudah tidak lagi menjadi sebuah prioritas. Yang nomor satu adalah kepentingan mereka terhadap Yesus, yang kemudian hancur, gagal total ketika Yesus mati. Buat mereka itu, akibatnya ketika rencana mereka, keinginan, harapan mereka tidak terwujud, mereka kemudian kecewa, mereka kemudian marah, dan mereka kemudian tidak mengingat janji yang telah disampaikan Tuhan kepada mereka. Mereka kecewa, dan kekecewaan itu membuat mereka tidak dapat sungguh-sungguh menyadari realitas dari kebangkitan itu sendiri. Jadi mereka udah tidak pernah ingat-ingat lagi itu peristiwa kebangkitan. Mereka itu sudah terbawa oleh kondisi kekecewaan mereka, yang nanti dalam perikop perjalanan dua murid ke Emmaus terlihat jelas apa masalahnya. Terlihat jelas. Tetapi di sini kita melihat bahwa kekecewaan mereka itu membuat mereka tidak lagi mau ingat perkataan firman Allah tadi. Saudara, renungan penting bagi kita melalui bacaan kita pagi hari ini bahwa sebenarnya yang sering kali membuat hidup kita ini menjadi berat dalam perjalanan iman kita bukan karena Tuhan tidak berkarya, bukan karena Tuhan itu tidak melakukan kuasanya dalam hidup kita, bukan karena Tuhan itu tidak mengerjakan kehendak yang luar biasa dalam hidup kita, tetapi sebenarnya paling sering membuat kita ini kecewa dan membuat kita ini berat dalam perjalanan iman karena cara kita bertuhan sendiri. Cara bertuhan yang seperti apa? Yang selalu egois, yang selalu menempatkan Tuhan dan karyanya menurut keinginan, harapan diri kita sendiri. Dan akhirnya kita kehilangan fokus yang sebenarnya. Kematian Tuhan bagian dari rencana keselamatan yang Allah mau berikan, dan itu sudah berkali-kali Yesus omongkan. Tapi murid-murid seakan tidak mau terima hal itu. Tidak mau terima, karena buat mereka kematian adalah bentuk kegagalan dari harapan-harapan mereka. Nah, ini kan sudah bertolak belakang antara kehendak Allah dan kehendak murid-murid. Ini loh yang seringkali kemudian menjadi persoalan. Sama ketika kita itu merasa kecewa sebenarnya banyak dalam diri kita dan membuat kita ini berat menjalani hidup perjalanan iman kita. Seringkali itu bukan karena Tuhan tidak melakukan karyanya yang terbaik dalam diri kita, tapi karena kita merasa, sekali lagi saya katakan, kita merasa bahwa rencana kita itu gagal total, tidak kesampaian, lalu kita marah dan kita tidak bisa melihat sebenarnya apa yang ada di balik karya Allah dalam diri kita. Kita terlalu suka memaksakan itu, sehingga peristiwa kebangkitan yang menurut kita adalah peristiwa yang kita nanti-nantikan, menurut kita mungkin buat murid-murid itu tidak lagi prioritas. Omong kosong. Kok bisa kemudian murid-murid berkata, omong kosong? Lah, muncul pertanyaan, kau tidak percaya Yesus? Kau tidak percaya kepada karya kebangkitan Tuhan? Lalu kau tidak percaya tentang karya Allah di dalam karya keselamatan? Lalu selama ini yang kau percayai, yang kau hidupi, yang kau imani itu apa? Dengan hadirnya Tuhan Yesus. Dan kemudian kita bertanya kepada murid-murid, lalu yang sedang dikejar murid-murid ini apa? Refleksinya ini balik. Jangan-jangan kita juga melakukan kurang lebih hal yang sama. Kurang lebih kita melakukan hal yang sama dalam konteks yang berbeda. Ya, kita merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak cinta, Tuhan tidak mengasihi kita, karena kita berpikir Tuhan tidak mengerjakan apa yang aku pikirkan dan aku inginkan. Ketika Tuhan berbuat sesuatu yang berbeda dari murid-murid, murid-murid merasa sudah tidak ada harapan.
Ketika Tuhan juga berbuat yang berbeda dari apa yang kita harapkan, kita juga berpikir hal yang sama dengan murid-murid. Persis. Sehingga kita tidak lagi dapat melihat apa yang Tuhan mau. Pernyataan malaikat tadi di dalam ayat 5, ini adalah sebuah pertanyaan penting dalam proses perjalanan iman. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Di balik pertanyaan itu, kenapa sih kamu tidak percaya Tuhan? Kenapa kamu tidak memegang firman-Nya yang sudah Ia katakan di Galilea? Kenapa kamu masih berpikir Yesus mati? Kenapa kamu masih berpikir Yesus gagal? Kenapa kamu masih berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihimu? Mengapa kamu masih berpikir Tuhan tidak menyelamatkanmu? Mengapa kamu masih berpikir bahwa Tuhan tidak berkarya untukmu? Manusia kita yang kemudian seringkali menyimpulkannya begitu, walaupun sebenarnya itu bukan dari. Malaikat perlu mengingatkan perempuan-perempuan tadi dan murid-murid tadi, agar mereka menyadari persoalan utama, kesalahan utama yang ada dalam diri mereka. Yesus telah bangkit, kuasa Allah telah nyata, Dia hidup, tapi mengapa kamu masih menganggapnya mati? Itu persoalan. Mengapa kamu masih dikuasai oleh kekecewaanmu yang sebenarnya bersumber dari sikap egoisme? Ini refleksi penting dari pertanyaan malaikat itu. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Mengapa kamu masih berpikir Yesus mati? Saudara, bersyukurlah kepada Dia. Melalui peristiwa kebangkitan, bahwa Tuhan adalah Allah yang terus bekerja, yang dengan luar biasa mengerjakan sesuatu yang besar dalam diri kita. Dan hal yang paling penting adalah yang kita tangkap dari peristiwa kebangkitan, Dia selalu siap untuk mengingatkan persoalan-persoalan kehidupan iman kita. Kebangkitan Kristus ingin menunjukkan masalah terbesar dalam hidup manusia itu apa? Seringkali di dalam hidup imannya lebih mementingkan kehendaknya sendiri daripada kehendak Allah yang sudah ditaklukkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ingin agar kita juga menaklukkan kehendak kita, agar kita dapat melihat karya Allah yang besar. Selama kehendak kita, kemanusiaan kita, egoisme kita tidak ditundukkan, kita tidak akan pernah melihat dan merasakan karya Allah yang besar dalam diri. Kita akan merasa Tuhan itu salah terus. Kita akan anggap Tuhan itu gagal terus. Kalau dalam bahasa Rikom ini, kita anggap Tuhan mati. Allah itu udah mati, udah tidak ada. Selain cuma didatangin, diziarahin, udah itu aja. Di setiap Paskah datang ziarahin, udah cuma sebatas itu. Bukan karena memang sebenarnya begitu, karena faktanya apa? Yesus tidak ada lagi di situ. Yesus sudah bangkit, tapi masih ada diziarahin, seakan-akan Dia masih di situ. Ini kan pertanyaannya malaikat, kamu ini ngapain sih? Hidup imanmu seperti itu. Tuhan sudah berkarya, Tuhan sudah bekerja, tapi kok Anda mati? Yang salah siapa? Malaikat minta perempuan, rasul-rasul, termasuk kita, mikir. Kalau bahasanya Cak Lontong, mikir. Yang disuruh mikir siapa? Kita. Ada apa dengan hidup keberimanan? Wong Tuhan sudah bangkit, kau bilang mati. Tuhan sudah bekerja, kau bilang enggak. Ada apa? Kebangkitan Tuhan menjadi titik balik bahwa kita perlu mempercayai Allah.
dan mulai menjalani seluruh hidup kita di dalam keyakinan kepada firman-Nya. Kalau kematian kita awalnya anggap sebagai akhir, peristiwa kebangkitan ingin menunjukkan kematian bukanlah akhir dari karya Allah. Ini yang perlu dirubah dalam cara berpikir. Tapi bagian dari proses karya penyelamatan Allah kepada manusia, kepada dunia, kepada setiap orang. Kematian bukan akhir bagi Yesus, tapi jalan untuk menuju kepada karya penyelamatan. Jalan untuk menuju pada kemuliaan. Dalam tantangan dan pergumulan hari yang saudara hadapi, mungkin mengecewakan, mungkin membuat engkau marah, mungkin membuat engkau frustasi, karena kita berpikir bahwa apa yang kita rancangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, kok sepertinya tidak berjalan sesuai rencana dan keinginan saya. Mungkin kita telah menganggap bahwa pengalaman-pengalaman, tantangan dan pergumulan itu seperti sebuah fakta kematian, udah akhir dari segala-galanya. Tapi melalui peristiwa kebangkitan Yesus, Yesus ingin ubah cara pandang kita. Jangan dulu berpikir bahwa kegagalanmu hari ini nih sudah itu akhir dari seluruh proses perjalanan hidup. Jangan dulu berpikir begitu. Kalau hari ini engkau melihat seakan-akan apa yang kau rencanakan, harapkan, inginkan tidak terjadi, jangan dulu berpikir bahwa inilah kematian itu. Jangan-jangan itu adalah jalan bagaimana Tuhan menghidupkan sesuatu yang baru, yang belum pernah engkau pikirkan, belum pernah dapat engkau dengar, belum pernah engkau rasakan, belum pernah terpikirkan dalam diri. Karena Tuhan punya jalan yang jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa, jauh lebih holistik, jauh lebih utuh dalam melihat seluruh proses perjalanan hidup. Jangan dulu anggap bahwa kegagalan-kegagalan yang saudara hadapi seperti sebuah fakta kematian yang sudah membuat saudara mengalami kegagalan total. Jangan dulu berpikir begitu. Sama seperti malaikat berkata, mengapa kamu masih berpikir bahwa dia itu mati? Dia sudah hidup. Dan semangat inilah yang ingin Tuhan ajarkan, sampaikan kepada kita. Pertama, tundukkan hidupmu itu kepada firman dan lihat apa yang Ia akan kerjakan dalam dirimu. Sejauh engkau menurut, sejauh engkau hidup sejalan dengan firman, Dia akan tunjukkan bahwa apa yang mungkin kita anggap sebagai sebuah kegagalan justru adalah jalan baru menuju kepada kemuliaan, jalan baru menuju kepada sebuah kebangkitan jika kita menundukkan kehendak kita pada kehendak Allah. Seperti Kristus, tundukkan kehendaknya yang mungkin dia pikir, aduh ini akhir sudah. Masa aku tidak berdosa dibuat bilang berdosa? Sudah habis, nama baikku habis, karirku rusak, hidupku mau jadi apa? Tetapi kemudian Yesus tetap mau menunduk dan mengambil kesempatan untuk Tuhan yang berkarya, bekerja dalam kehidupan. Dan Paulus memberikan kesaksian di dalam surat Filipi 2 ayat yang 9. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia akan mengerjakan yang terbaik bagi setiap orang yang mau untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan, walaupun mungkin itu tidak mudah. Firman Allah sedang bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara yang mati? Dia hidup. Karena itu rubah cara pikir. Dia hidup. Ubah cara pikir. Dia bukan Allah yang mati. Dia tidak ada lagi. Dan jangan kontrol Tuhan melalui kontrol pikiran dan hidup. Tapi taklukkan diri di dalam kehendak Tuhan. Biarkan dia
biarkan dia menunjukkan apa yang mau dia kerjakan dalam hidup. Bagian kita adalah bagaimana kita bisa tetap mengikuti dia. Belajar dari kegagalan perempuan ini, belajar dari kegagalan murid-murid yang menganggap bahwa peristiwa kebangkitan itu omong kosong. Padahal Yesus sudah katakan kepada mereka, mulailah kita percaya, Tuhan, aku percaya pada kuasa kebangkitan, dan aku mau ikut kepada kehendak. Aku mau menundukkan semua kehendak kemanusiaan kepada kehendak-Mu yang mulia dan kehendak-Mu yang jauh lebih hebat. Bukankah itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Jadilah segalanya seperti kehendak. Tuhan akan kerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Karena apa? Tidak ada kuasa kematian yang dapat mengalahkan Tuhan. Dia sudah bangkit. Dia akan bangkit bagi kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara bagi berdiri, kita meresponi firman Tuhan. Bahwa sungguh kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Tuhan memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kita. Bahwa tidak ada satu pun masalah dalam hidup kita yang tidak bisa terselesaikan. Karena Tuhan sudah bangkit, memberikan kemenangan dalam hidup kita. Pengorbanannya sempurna. Haleluya. Amin. Terima
hidup kami ada dalam kegelapan sekalipun Tuhan, kasih-Mu tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami punya pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun saat ini kami mungkin belum melihat jawaban itu Tuhan, tapi kami yakin percaya Engkau sudah hidup, Engkau sudah mengalahkan Tuhan setiap pergumulan-pergumulan kami, setiap hal-hal yang mengalahkan setiap kami Tuhan. Kami percaya kami akan menang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan boleh terus Tuhan tinggal dalam hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan penuh kasih Ibu, saya minta Ibu Tari untuk berdoa. Haleluya Yesus. Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang tidak mati namun Engkau hidup naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan yang terbaik bagi kami. Supaya kami bersyukur memiliki Allah yang tidak pernah berkesudahan, tapi yang menolong kami, berkati kami, menginginkan kami, menyemangati kami Bapa, bahkan memberikan kehidupan yang kekal Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap pelanggaran, ampuni setiap dosa-dosa kami, ampuni setiap ketidakpercayaan kami ya Bapa. Ketika kami sedang mengalami masalah yang berat, ampuni kami ya Tuhan. Ketika kami sedang bergumul, ketika kami sedang mengalami permasalahan, kami tidak sendiri, karena Tuhan senantiasa ada berada di samping kami ya Bapa. Tangan-Mu yang penuh kasih terus menurut kepada kami ya Bapa, memberikan pertolongan sejak saat kepada kami. Biar kami ya Bapa, ajar mata rohani kami melihat bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, yang ada bersama-sama dengan kami. Kami sungguh bersyukur dan kami berikan Allah seperti itu. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang membangkitkan kami, menguatkan kami, menyadarkan akan Tuhan kami Bapa, bahwa kepercayaan kami kepada-Mu tidak akan sia-sia. Kepercayaan kami yang sungguh-sungguh akan berbuah manfaat yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam setiap langkah-langkahnya kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan hamba-Mu dan keluarganya. Terima kasih Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami, keyakinan kami kepada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan berikan persembahan. Satu-satunya
mendengarkan pengumuman. Untuk ibadah raya besok Minggu tanggal 11 April 2021 yang bertugas membimbing pujian Ibu Tari, untuk singer saudari Sabrina, untuk LCD saudari Fendi, untuk kolektif teks suhu saudari Vita, musik Bapak Gembala, Bapak Fran, saudara Riko dan Levi. Untuk kolektan ya Ibu Anton. Ya. Saya berharap setiap pelayan Tuhan bisa mempersiapkannya. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara Mari berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kita menunaikan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami bersyukur dan berterima kasih. Peristiwa kebangkitan Yesus sudah menjadi modal bagi kami untuk terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kami pikir. Kami menaklukkan seluruh kehendak kami, kehendak kemanusiaan kami, di dalam kehendak-Mu yang besar, kehendak-Mu yang mulia, yang kami percaya jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari apa yang dapat kami pikir. Biarkanlah firman terus berkarya, terus bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tuntun, agar kami senantiasa mampu membawa hidup kami di dalam pengenalan pada kehendak Allah. Kami perlu Engkau setiap hari di tengah-tengah pergumulan kami yang berat. Kami perlu firman-Mu terus menerangi kami, Roh-Mu yang kudus untuk terus menjaga, memelihara, membackup kami, menguatkan kami, agar kami diberi kekuatan, kemampuan untuk terus meyakini firman-Mu, sekalipun harus membawa kami ke dalam sebuah hal-hal yang seringkali dapat secara dagingan kami meragukan. Kami mau terus diteguhkan agar kami diberi kekuatan untuk terus percaya, untuk terus meyakini bahwa firman-Mu ya dan amin, melebihi dari apa yang dapat kami rancangkan, kami pikirkan. Biarlah peristiwa kebangkitan, semangat kebangkitan Tuhan membangkitkan hati, roh, dan jiwa kami hari ini yang mungkin sedang terpuruk oleh berbagai masalah yang seringkali kami pikirkan sebagai akhir dari seluruh perjalanan proses iman kami.
Namun, melalui peristiwa kebangkitan, kami disadarkan bahwa Engkau masih bekerja, Engkau masih berkarya, sekalipun harus dimulai dari segala hal, dari segala pengalaman yang seringkali membuat kami merasa tak berdaya. Namun di balik semuanya, sebagaimana Engkau bangkit dari kematian, kami percaya kuasa Allah sedang membangkitkan kami yang lemah, membangkitkan kami yang tak berdaya, membangkitkan kami yang sedang putus asa, membangkitkan kami yang sudah kehilangan pengharapan, untuk terus berjalan, melihat kepada kemuliaan, melihat kepada kemenangan, janji pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami. Sertai seluruh umat, sertai seluruh kami semua, melewati minggu-minggu hidup kami, melewati perjalanan kehidupan kami. Kami yakin Roh Tuhan, kuasa Allah, Dia tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Doa kami buat bangsa dan negara kami, kiranya Kau karuniakan yang terbaik, Kau karuniakan segala yang baik atas hidup bangsa kami. Pemimpin bangsa kami diberi hikmat oleh Tuhan, mereka diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Tuhan. Engkau juga memberkati para aparat keamanan yang sudah menjaga seluruh proses perjalanan ibadah kami, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Engkau juga memberkati organisasi Pemuda Batak Bersatu yang juga membackup kami dalam sisi pengamanan ibadah. Engkau juga memberkati. Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati tetangga kanan kiri depan belakang kami, diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan tuntun kami, sertai kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah dengan selamat. Turunkanlah tangan berkat kiranya bagi kami semua. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaan. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat pagi.